Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah apakah IQ itu bisa, misalnya rakyatnya bodoh pemerintah negaranya jadi maju atau lebih. Nah, ternyata memang ada pengaruhnya, tapi bukan IQ secara khusus ya, karena manusia itu tidak bisa dikatakan pintar, karena ada keterampilan yang lain yang mungkin yang dia miliki. Jadi keterampilannya yang A-nya buruk, tapi keterampilan B-nya sangat baik. Begitu pula sebaliknya. Tapi itu berpengaruh terhadap kemajuan negaranya. Jadi ilmu yang baik dan pemerintah yang baik itu mampu. Ini analisis dari beberapa faktornya. Ini pertama pendidikan dan PBB per kapita ya. Jadi ternyata memang kalau pendidikan tinggi itu maka cenderung PBB-nya juga tinggi kalau pendidikan rakyatnya tinggi. Dan beberapa negara yang IQ-nya rata-rata nasionalnya memang bagus itu maju, meskipun banyak yang kritik. Dan kemudian ada juga di beberapa negara yang keterampilannya bagus, menghasilkan ribuan paten setiap tahun karena memiliki keterampilan yang tinggi, diukur dari output akademik. Dan ada juga yang karena negaranya kaya tapi politiknya stabil, kebijakan ekonominya juga stabil, berpengaruh. Jadi rakyat dan pemerintah itu pasangan. Kalau salah satunya busuk, maka semuanya jadi busuk. Jadi memang pintar dan bodoh tidak bisa diukur secara objektif ya. Dan benar bahwa tidak bergantung kepada kecerdasan juga, tapi sebenarnya ada kebijakan pemerintah yang baik, stabilitas dan sumber daya. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di surah Nisa ayat ke-58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukuman antar manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi seperti yang kita pahami bahwa pemerintahan itu sejatinya harus adil, karena Allah telah menetapkan itu. Jadi salah satu hal mengapa Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kestabilan bumi itu terjadi. Nah, salah satu kestabilannya adalah menegakkan keadilan. Makanya pemerintah itu, sebuah keadilan dalam sebuah negara itu harus tetap, dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk menetapkan keadilan, karena itulah yang menjadikan bumi itu, sosial di bumi itu aman gitu. Nah, itulah mengapa Allah menurunkan Al-Quran, karena Allah sudah menetapkan manusia sebagai khalifah, memilih manusia sebagai khalifah, maka Allah pun menetapkan aturan agar mereka menjalankan tugas kekhalifannya sesuai dengan perintah Allah SWT. Maka menetapkan keadilan, hukum dengan adil di sebuah negara itu adalah sebuah warisan, dan itulah yang justru menjadi bagian dari kemajuan suatu negara, seperti yang dijelaskan tadi. Begitu juga dengan ilmu ya. Surah Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, yang artinya Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi perintah Allah untuk mempelajari sesuatu itu adalah sebuah kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang banyak ini memberikan keharmonisan dan
ketertiban, agar bumi itu harmoni. Jadi pelajaran hikmah yang baik yang memberikan kebaikan antar sesama manusia, antar apa yang telah Allah ciptakan seperti tumbuhan dan juga hewan. Segala sesuatu itu ada ukurannya. Dan penentuan ukuran ini tentu saja Allah sebagian telah menetapkannya dengan benar, dan Allah pun meminta kita untuk menetapkan dengan benar dengan menggunakan akal sehat gitu, untuk mengambil pelajaran agar bumi itu harmoni. Sepertilah sebuah negara atau pemerintahan yang tepat. Maka pelajaran, ilmu, hikmah, kepintaran, keterampilan itu dibutuhkan untuk membangun sebuah negara yang baik. Dan tidak ada kedamaian. Tidak ada kedamaian sampai anak-anak Gaza hidup damai. Tidak ada kedamaian sampai anak-anak Gaza bisa makan. Tidak ada kedamaian sampai bayi-bayi di Gaza tidak kelaparan. Tidak ada kedamaian. Maka kalau kalian ingin berharap damai di bumi itu ada, maka perjuangkanlah keadilan antara sesama manusia, dan perjuangkanlah agar seluruh manusia bisa makan. Ketidakadilan harus dihapuskan di tanah Gaza, dan keadilan seluruhnya harus merata dijatuhkan ke bumi ini. Wallahu a'lam.